Kawasan peribadatan 6 agama akan dibangun di IKN. Nantinya, kawasan peribadatan tersebut bernama Cahaya Batang Hari Nusantara, yang terdiri dari masjid, gereja, vihara, pura, hingga kelenteng. Kompleks peribadatan di IKN, Ibu Kota Negara, Nusantara dibangun dengan berlandaskan kemajemukan beragama. Hal ini sangat penting untuk menjaga kerukunan antar umat di IKN Nusantara. Bahwa Indonesia didirikan di atas perbedaan, dengan semangat persatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Apakah gagasan besar tersebut akan terlaksanakan? Mengingat banyak sekali proyek-proyek yang masih dalam pembangunan. Indonesia yang baru, Ibu Kota Nusantara, IKN, kini terus berlangsung. Berbagai fasilitas di IKN Nusantara tak ketinggalan juga dibangun untuk mewujudkan kenyamanan. Tak hanya membangun fasilitas dan infrastruktur inti pemerintahan, kompleks peribadatan IKN dibangun di wilayah yang luas dan asri. Desainnya dibuat dengan azas kerukunan dan tempat ibadahnya memang berdekatan. Diharapkan, warga IKN akan makin bertoleransi dan bersatu walau keyakinannya berbeda-beda. Diharapkan dengan menempatkan beberapa tempat ibadah dalam satu kompleks maka akan menjalin kerukunan antar umat di Borneo, khususnya di IKN Nusantara. Dengan kerukunan yang cukup tinggi, maka menjadi sebuah tantangan karena harus mempertahankan, dan kalau bisa menaikkan indeks kerukunan di masa depan. Menyaksikan kemegahan antar umat beragama, yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika di kawasan peribadatan Cahaya Batang Haring Nusantara. Salam. Berikut ini acara kebaktian pada tanggal 6 November 2024 jam 9 sampai 11, acara season pertama, dan dilanjutkan pada malam hari yaitu KKR. Pada hakikatnya kita lihat acara ini direncanakan diadakan di lapangan Stadion PSSI IKN. Namun berhubung stadion tersebut belum diresmikan Presiden Prabowo, maka peserta yang direncanakan hadir 5-6 ribuan, tetapi dibatasi, maka kebangunan rohani KKR di Ibu Kota Nusantara IKN ini berpindah ke kompleks ibadah di IKN Nusantara yang melibatkan beberapa institusi penting, termasuk pemerintah dan gereja yang ada. Salah satu inisiatif terkait adalah di mana pada saat pembangunan Basilika Santo Franciscus Xaverius yang menjadi simbol toleransi dan persatuan di Indonesia, dalam proyek Basilika ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Kementerian Agama, Konferensi Wali Gereja Indonesia, konferensi yang diadakan ini, serta otorita IKN. Kami mendapat informasi bahwa Basilika yang ditargetkan selesai pada bulan Maret 2025 akan menjadi tempat penting untuk berbagai kegiatan keagamaan dan simbol kerukunan beragama di IKN. KKR di IKN juga mencerminkan suatu komitmen pemerintah dalam mendukung kebebasan beragama dan menyediakan fasilitas keagamaan yang lengkap di Ibu Kota baru, termasuk masjid, gereja, dan rumah-rumah ibadah lainnya sebagai bagian dari zona rumah ibadah yang dirancang untuk mempromosikan keagamaan dan kerukunan. Jadi kebaktian kebangunan rohani KKR di Ibu Kota ini di lain sisi bahwa berbagai kegiatan KKR secara umum bukan saja diadakan di IKN tetapi juga diadakan di berbagai daerah-daerah untuk memperkuat iman, terutama bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan di era digital ini. Contoh KKR yang sudah dilakukan di Jakarta baru-baru ini, begitu banyak siswa-siswi menekankan tentang acara penggunaan dan teknologi secara bijaksana dan mengarahkan generasi muda untuk tetap kuat dalam iman
di tengah kehidupan digital. Terima kasih dalam video podcast ini saya terus mencari informasi dan memantau sumber resmi dari lembaga gerejawi atau pemerintah yang terkait menyelenggarakan acara serupa. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.